Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece chapter 1082 sudah rilis, namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu chapter 1083 keluar, mari kita bahas fakta, paralel, dan sebuah teori yang terdapat pada chapter 1082, sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau chapter 1083. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Hal menarik pertama, mengenal lebih jauh Vice Admiral T-Bone. Vice Admiral T-Bone pertama kali diperkenalkan pada chapter 366 dengan jabatan sebagai seorang kapten dari markas besar angkatan laut. Seorang perwira dengan prinsip yang sangat luar biasa, menjunjung tinggi keadilan, memiliki hobi membantu orang lain dan disukai banyak warga sipil. Seorang Vice Admiral yang dulunya sempat dikalahkan oleh Roronoa Zoro di pertarungan laut Ars Water Seven dan Ars Enies Lobby pada chapter 370. Uniknya, setelah kekalahannya melawan Roronoa Zoro, Vice Admiral T-Bone justru mendapatkan 2 kali promosi jabatan dalam 2 tahun terakhir. Awalnya dia merupakan seorang kapten dipromosikan menjadi Rear Admiral yang dikonfirmasi dalam SBS 98. Lalu pada chapter 1082 tentang berita kematiannya, dia dikonfirmasi sebagai seorang Vice Admiral. Itu artinya pertumbuhan dan perkembangan Vice Admiral T-Bone sangatlah hebat. Dia hanya membutuhkan waktu 2 tahun untuk menjadi seorang Vice Admiral, salah satu posisi tertinggi di angkatan laut. Tidak mengherankan, dunia terkejut atas kematian sosok Vice Admiral T-Bone karena prinsip dan kebaikan yang dia miliki. Bagian kedua, sebuah teori tentang kedatangan bala bantuan angkatan laut ke Hachinosu dengan diperlihatkan interaksi antara Sengoku dan Otsuru dan membahas tentang Monkey D. Garp pada chapter 1082 membuat Marga Anime berspekulasi jika mantan Fleet Admiral Sengoku dan Vice Admiral Otsuru akan datang ke Pulau Hachinosu untuk membantu Monkey D. Garp. Dikarenakan Garp sekarang ini sedang bertarung melawan bajak laut Yonko dengan kekuatan yang terbatas. Pada chapter sebelumnya, Kurohige juga tampaknya akan kembali ke Pulau Hachinosu dikarenakan dia telah berhasil mengalahkan Trafalgar di Waterloo. Kedatangan Sengoku dan Otsuru ke Hachinosu diperkuat dengan dialog Hina pada chapter 1082 dengan mengatakan cucu dari Admiral Otsuru, Kujaku, ikut bersama Monkey D. Garp ke Hachinosu, membuat Sengoku dan Otsuru terkejut. Lalu pada chapter 580, Kurohige dulunya juga sempat menantang Monkey D. Garp dan Sengoku secara bersamaan dengan mengatakan apakah Fleet Admiral Sengoku dan pahlawan Garp tidak bisa menghentikannya. Pada saat perang Marineford, membuat Marga Anime berpikir saatnya bagi Monkey D. Garp dan Sengoku untuk membalas pernyataan Kurohige tersebut. Itu artinya ada kemungkinan mantan Fleet Admiral Sengoku dan Monkey D. Garp bekerja sama lagi untuk melawan bajak laut hebat, seperti yang mereka lakukan ketika mengalahkan bajak laut Singa Emas Shiki. Ini akan menjadi pertarungan besar jika Sengoku dan Otsuru benar-benar datang membantu Garp. Pertarungan legenda angkatan laut melawan bajak laut Yonko Kurohige, tentunya dengan kapten-kapten Titannya. Menarik. Bagian ketiga, kita akan membahas fakta menarik kedua, kesenjangan antara para penguasa dengan si miskin di dunia One Piece. Dalam chapter 1082, kita bisa melihat Sengoku dan Otsuru sedang menikmati makanan sambil mengoceh tentang kematian Vice Admiral T-Bone. Melihat kesenjangan antara para penguasa, khususnya para angkatan laut dan pemerintah dunia yang mengatur jalannya dunia dengan cara menentukan kejahatan menurut pandangan mereka, menikmati makanan dengan santai tanpa masalah apapun. Namun di lain sisi, Oda Sensei memperlihatkan kepada kita semua, para warga sipil dari sebagian dunia, di mana mereka mati kelaparan karena tidak ada bantuan atau uang untuk bertahan hidup, sampai-sampai mereka harus melakukan kejahatan
untuk bertahan hidup. Oda Sensei menambahkan bumbu-bumbu politik di dalamnya, memperlihatkan kesenjangan yang terjadi di dunia One Piece. Sebuah sistem yang mengatasnamakan keadilan telah rusak. Inilah yang dinamakan pemerintah yang korup oleh Eustace Captain Kidd. Ketika sampah menguasai dunia, maka akan melahirkan sampah. Bagaimana menurut kalian, Leo? Bagian keempat, fakta menarik ketiga, alasan Lord Buggy menolak bergabung dalam bajak laut Akagami no Shanks. Mungkin selama ini orang-orang berpikir Buggy menolak ajakan bergabung dengan bajak laut Shanks karena peta harta karun. Namun pada chapter 1082, akhirnya kita mengetahui alasan Buggy tidak mau bergabung dalam bajak laut Shanks dikarenakan Buggy kecewa terhadap keputusan yang diambil Shanks. Shanks yang dulunya berniat menjadi raja bajak laut, seperti yang mereka janjikan pada chapter 967, secara tiba-tiba membuang impiannya tersebut. Sehingga Buggy terluka dan kecewa karena keputusan Shanks yang tidak ingin mengikuti jejak Goldie Roger. Itulah alasan kenapa Buggy pada akhirnya memilih menjadi bajak laut sendiri dan marah kepada Shanks dikarenakan kekecewaannya terhadap Shanks, meskipun Buggy dulunya mendukung Shanks menjadi raja bajak laut selanjutnya. Bagian kelima, paralel pertama, rokok dan pedang. Pada chapter 1082, kita bisa melihat paralel yang cukup menarik antara musuh-musuh Roronoa Zoro dan Vinsmoke Sanji. Pada perang Onigashima, kita bisa melihat King dan Queen sebagai musuh Roronoa Zoro dan Sanji, musuh yang identik dengan pedang dan sebuah rokok. Ini sama persis dengan penggambaran Mihawk dan Crocodile yang identik dengan pedang dan sebuah rokok. Tampaknya Oda Sensei sedang meraba-raba kalau nantinya di final saga Roronoa Zoro dan Vinsmoke Sanji akan berhadapan dengan Sir Crocodile dan Takanomi Dracul Mihawk. Pertarungan yang akan terjadi tidak hanya berfokus pada keidentikan atau persamaan mereka saja, tapi karena plot mereka yang telah dibentuk selama ini, seperti Roronoa Zoro yang ingin menjadi pendekar pedang terhebat, dan Sanji yang dulunya pernah berhadapan taktik melawan Sir Crocodile. Menarik ditunggu interaksi kedepannya antara Sir Crocodile serta Mihawk dengan Zoro dan Sanji nantinya. Sungguh sangat menarik. Bagian keenam, fakta menarik keempat, wealth, fame, and power. Pada chapter 1082, Buggy menyinggung tentang kekayaan, ketenaran, dan kekuatan, di mana itu semua bisa didapatkan ketika seseorang mendapatkan harta karun terbesar One Piece. Dalam chapter pertama, Raja Bajak Laut Goldie Roger disebutkan sebagai sosok yang telah mendapatkan wealth, fame, and power setelah dia menjadi Raja Bajak Laut, di mana itu semua sama persis seperti yang dikatakan Buggy. Ketika seseorang mendapatkan One Piece, mereka akan mendapatkan kekayaan, ketenaran, dan kekuatan. Dalam Cross Guild sendiri, tampaknya Oda sudah memberikan isyarat kepada kita semua jika Crocodile, Buggy, dan Mihawk sebagai sosok yang melambangkan setiap hal tersebut. Sir Crocodile melambangkan wealth karena dia terfokus kepada bisnis dan kekayaan. Buggy melambangkan fame, yaitu ketenaran, dikarenakan Buggy adalah sosok yang bisa membuat orang-orang berpihak kepada dirinya, sehingga terbentuklah Cross Guild. Dan terakhir adalah Mihawk melambangkan power, yaitu kekuatan dalam organisasi Cross Guild, seorang pendekar pedang terkuat di dunia One Piece, sebagai sosok dengan kekuatan terbesar di dalam organisasi Cross Guild, seperti sebuah paralel yang cukup menarik. Bagian ketujuh, fakta menarik kelima, lengkap sudah semua komandan Revolutionary Army beserta wakilnya. Pada chapter 1082, pada akhirnya Oda memperkenalkan kepada kita sosok wakil dari setiap komandan pasukan revolusioner. Karakter yang awalnya pernah diperlihatkan pada chapter 905, pada akhirnya diperkenalkan secara resmi pada chapter 1082 dengan diperkenalkan 4 wakil komandan. Lengkap sudah semua komandan dan wakil komandan di setiap lautan yang dikuasai oleh Revolutionary Army di dunia One Piece.
Empat komandan tersebut adalah: pertama, wakil pasukan West Blue, Usiano, tangan kanan Komandan Morley. Kedua, wakil pasukan East Blue, Asiru, tangan kanan Komandan Belobetti dengan desain tangan kiri, tangan besi mirip dengan Kapten Kidd. Ketiga, wakil pasukan South Blue, Giamble, tangan kanan Komandan Lindbergh. Keempat, wakil pasukan North Blue, Giron, tangan kanan Komandan Karasu. Dengan diperkenalkan 4 sosok wakil komandan tersebut, Marga Anime menemukan fakta atau paralel yang menarik, yaitu di chapter 966 kita melihat 4 anggota angkatan laut di cover story. Kemudian di chapter 1080 Oda memperkenalkan mereka secara resmi sebagai anggota SWORD. Pada chapter 905 kita melihat beberapa anggota baru dari pasukan Revolutioner diperlihatkan dalam manga One Piece, dan sekarang Oda mengkonfirmasi 4 anggota tersebut seperti sebuah paralel antara angkatan laut dan Revolutioner. Apakah mereka nantinya akan berhadapan satu sama lain? Menarik untuk ditunggu. Bagian ke-8, fakta menarik ke-6, paralel Portgas DS dan Sabo. Pada chapter 1082 kita bisa melihat Sabo berhasil selamat dari serangan Im Sama pada chapter 1061 dan berhasil menyelamatkan warga dari kerajaan Lulusia. Menariknya, Sabo juga menyelamatkan salah satu wanita yang pernah digambarkan Oda Sensei dalam sebuah cover story chapter 278. Karakter wanita yang dulunya pernah menyelamatkan nyawa Portgas DS ketika berada di Lulusia. Sebuah paralel antara Sabo dan S yang memperlihatkan hubungan persaudaraan mereka berdua. Dan kita ingat cerita One Piece, jika sesuatu di masa lalu tidak bisa diselesaikan, maka akan diselesaikan oleh generasi selanjutnya di masa sekarang ini atau di masa depan. Menarik bukan, Leo? Bagian ke-9, fakta menarik ke-7, dekatnya dengan perang tahta. Pada chapter 1082, pada akhirnya Bagi sebagai seorang Yonko mendeklarasikan dirinya ikut berburu mendapatkan harta karun One Piece. Ini mengingatkan Marga Anime dengan pernyataan Don Quixote do Flamingo pada chapter 801 tentang perang tahta, di mana semua bajak laut besar tertuju kepada satu tujuan yang sama, sehingga tercipta suatu perang yang melebihi perang Marineford, yaitu perang tahta, Battle Royale, di mana semua orang akan berperang satu sama lainnya. Yang bertahan dialah pemenangnya. Tidak sabar menunggu, karena saat sekarang ini semua Yonko, baik itu Mugiwara no Luffy, Akagami no Shanks, Kurohige dan Bagi, memiliki niat yang sama, yaitu mendapatkan harta karun terbesar, yaitu One Piece. Bagian terakhir, menebak apa yang terjadi pada chapter selanjutnya atau chapter 1083. Berspekulasi jika chapter depan akan diperlihatkan kembali situasi yang terjadi di Pulau Egghead, dikarenakan Oda Sensei telah memperlihatkan 4 chapter berturut-turut tentang dunia luar dan para Yonko seperti Akagami no Sang, Marshal Detach alias Kurohige, dan Lord Bagi si badut jenius. Tentunya yang akan terjadi pada chapter depan yaitu kedatangan 100 armada angkatan laut beserta Gorosei, admiral dan perwira lainnya. Bagian lainnya tentu akhir dari pertarungan 3 monster melawan Serapim. Marga Anime berpikir sudah saatnya trio monster untuk mengakhiri perlawanan Serapim, karena mereka ke depannya akan menghadapi tantangan yang lebih besar atau bahkan sangat besar. Bagian terakhir chapter depan, Marga Anime berspekulasi jika Sabo pada akhirnya akan menjelaskan peristiwa yang terjadi di Marizoa ketika mereka menyelamatkan Kuma, apa yang menimpa Kuma dan tentang kematian Raja Cobra. Baiklah, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian.